Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penerapan Covariant Based Structural Equation Modeling (CBSEM) untuk menganalisis pengaruh stres akademik, dukungan sosial, dan self-efficacy terhadap prestasi akademik mahasiswa aktif Universitas Islam Bandung. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Structural Equation Modeling atau SEM yang dibimbing oleh Ibu Reni Rian Mariana, SSC MStat. Next. Kita masuk ke ringkasan hubungan sosial dan self efficacy terhadap prestasi akademik mahasiswa Israel dan data dikumpulkan melalui kuesioner Likert 1 sampai 4. Hasil ini menunjukkan bahwa stres akademik berpengaruh negatif sedangkan dukungan sosial dan self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi. Model belum sepenuhnya. Selanjutnya, ada model prediksi dan estimasi parameter. Pada gambar ini terlihat hubungan antara variabel laten dalam model CBSEM. Panah ini menunjukkan arah pengaruh dan angka di jalur menggambarkan kekuatan tuh hubungan. Semua koefisien bernilai positif karena pernyataan pada variabel stres akademik sudah di reverse, sehingga secara makna tetap menggambarkan pengaruh negatif terhadap prestasi. Yang artinya semakin tinggi stres ataupun artinya semakin tinggi stres, semakin rendah juga prestasi akademik. Sebaliknya, dukungan sosial dan self efficacy berpengaruh positif. Semakin tinggi kedua faktor tersebut, semakin baik capaian akademik mahasiswa. Hasil ini sesuai dengan teori stres Lazarus dan teori self-efficacy Bandura, bahwa dukungan sosial dan kepercayaan diri ini memperkuat ketahanan terhadap tekanan belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada evaluasi model pengukuran, di mana pada tabel ini ditampilkan nilai CR dan nilai APE dari masing-masing konstruk. Sebagian besar nilai masih di bawah batas ideal CR, seharusnya minimal 0,7 dan AP minimal 0,5. Artinya reliabilitas dan validitas konvergen model masih perlu diperbaiki, terutama pada variabel shape efisiensi dan prestasi akademik. Namun secara umum, hasil ini sudah cukup menggambarkan bahwa model mulai mendekati kriteria reliabilitas. Next. Setelah dilakukan modifikasi model, terjadi sedikit peningkatan pada nilai CR dan AP di semua variabel. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan model sudah berhasil meningkatkan keandalan konstruksi secara bertahap. Next. Next, Kim. Selanjutnya, pada evaluasi model struktural, gambar ini memperlihatkan hasil uji signifikan hubungan antara variabel laten berdasarkan nilai t-value, dukungan sosial, dan shape efisiensi, memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik, di mana T lebih besar daripada 1,95, sedangkan stres akademik tidak signifikan. Namun karena variabel stres sudah dibalik, maknanya tetap sesuai teori. Semakin tinggi stres, makin rendah prestasi. Jadi hubungan struktur antara variabel sudah searah dengan hipotesis penelitian. Next. Next, Kim. Nah, selanjutnya pada model modifikasi, di mana slide ini menampilkan hasil model setelah modifikasi. Kita dapat melihat 3 variabel eksogen, yaitu stres akademik dengan lambang SA, dukungan sosial DS, dan shape efisiensi SE, serta satu variabel endogen, yaitu prestasi akademik PA. Dari hasil estimasi, shape efisiensi memiliki pengaruh paling besar terhadap prestasi, yaitu 0,49, diikuti dukungan sosial 0,35, dan stres akademik 0,13. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan diri mahasiswa menjadi faktor yang paling kuat dalam menentukan prestasi akademik mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
bahwa modal awal belum memenuhi kriteria goodness of fit yang baik. Nilai square sebesar 0,11 dengan p-value sebesar 0,000 menunjukkan modal 0,065 juga berada di atas batas maksimum yaitu 0,05, yang berarti modal masih belum sesuai dengan data. Nilai NFI 0,688 dan RFI 0,61 juga berada di bawah nilai ambang yaitu di atas atau sama dengan 0,9, menandakan bahwa modal belum memenuhi standar kecocokan yang baik. Meskipun demikian, nilai CFI 0,816 dan EFI 0,825 menunjukkan kecenderungan menuju kriteria fit karena mendekati 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa model awal mula menunjukkan arah yang lebih baik, tetapi secara keseluruhan masih belum memenuhi kriteria fit dan memerlukan modifikasi. Dan tabel goodness of fit setelah modifikasi, hasil uji kecocokan model setelah dilakukan modifikasi pada tabel 7 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan model awal. Nilai C-square sebesar 506,11 dengan p-value sebesar 0 masih menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu upaya kurang dari 0,025, sehingga model belum sepenuhnya fit. Namun nilai RMC mengalami penurunan dari 0,065 menjadi 0,0579 yang menunjukkan adanya peningkatan kecocokan model, meskipun masih sedikit di atas batas ideal, yaitu kurang dari 0,05. Nilai NFI 0,729 dan RFI 0,649 masih di bawah nilai ambang 0,9, yang berarti belum memenuhi kriteria fit, tetapi nilai CFI 0,86 dan EFI 0,868 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan model awal. Dengan demikian, model modifikasi dapat dikatakan lebih baik daripada model awal, walaupun belum sepenuhnya optimal. Dari bagaimana mahasiswa berusaha menyeimbangkan kegiatan akademik penilaian diri terhadap tekanan belajar, hukum diri mencerminkan statistik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ialah kendala pelaksanaan studi kasus, yaitu dalam pelaksanaan studi kasus ini, kami menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pengumpulan data. Banyak mahasiswa akan mengisi kuesioner karena sudah terlalu banyak penelitian serupa. Akibatnya jumlah responden yang terkumpul lebih sedikit dari yang kita bayangkan dan kami membutuhkan waktu tambahan untuk melengkapi data. Selain itu, model CBSEM yang kami bangun belum mencapai tingkat fit yang ideal, terlihat dari nilai Chi-square yang signifikan dan indeks NFI serta RFI yang masih rendah. Salah satu penyebabnya ialah efek transformasi data akibat reverse scoring pada variabel stres akademik. Dan selanjutnya ialah terkait kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, stres akademik terbukti berdampak negatif terhadap prestasi, sedangkan dukungan sosial dan self-evaluasi berpengaruh positif dan signifikan. Dukungan sosial memiliki pengaruh terbesar dengan nilai total efek 0,44. Model belum sepenuhnya fit, namun mengalami perbaikan setelah modifikasi. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran dukungan sosial dan self-evaluasi dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan memperkuat dukungan sosial oleh dosen, teman supaya dan organisasi mahasiswa serta mengadakan pelatihan dan mentoring untuk meningkatkan self-efficacy dan kemampuan mengelola stres. Ya demikian hasil penelitian yang telah kami lakukan. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi prestasi mahasiswa serta menjadi dasar bagi pengembang program pembinaan akademik yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.